Ini ada Andre, ini Bro Andre Tunggal apa bukan nih? Shalom Bro Andre. Halo bro, Shalom, shalom. masuk ya suara saya. Iya, sip, masuk. Oke, laba nggak bersua. Tadi tanpa lagi sangat sopan sama si Muhammad Firdaus. Iya, ini Gile, beneran Andre Tunggal nih. keren Silakan banget Bro. ya. Ada kebijaksanaan dari Tuhan tuh. Iya Bro, Enggak, ini ada hadiah ulang tahun baru nih Bro, katanya dari Kain Nama Bro. Di iya. judulnya hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Ya udah sih, nggak apa-apa. Gue terima aja sih hadiahnya. Kan kalau orang ngasih ya Oh, udah kan. Perkara orang hadiahnya itu kita simpan, kita apain kan perkara kita kan. Ya kita terima dulu oh, lah. Kan ada orang yang berbaik hati mau kasih hadiah kan gitu. Nah oh. pertanyaannya si Kain Nama terima nggak hadiahnya dari gua gitu kan. Oh. Gitu sih. Iya, Bro, gue masih nggak ngerti Bro, beneran, gue masih nggak ngerti tentang ngomongan dia di video ini ya. Dia Ya. bilang apa? Andre Tunggal itu tidak menjawab tentang kekristenan atau gimana gitu. Terus ini apa hubungannya ya? Gue susah nggak ngerti. Terus udah gitu bilang infotainment tukang gosip gitu. Apa hubungannya? Coba kita dengerin ulang ya. Paling bangga. Di mana Kain Nama, sekali lagi Kain Nama telah mempertanggungjawabkan di Oke, telah Hukum di Jakarta mempertanggungjawabkan. Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Oke. Lalu ketiga, video YouTube Ustadz Kain Nama memang benar Kain Nama telah Andre Tunggal berubah dari Andre Tunggal. Bentar ya. Ini bukti bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kain Nama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Nah itu dia. Itu yang gue bingung nih. Nah, ini pertama gue bingung banget. Ini apa hubungannya? Jadi karena dia sudah konfirmasi, terus udah gitu dia bilang, jadi Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab tentang kekristenan. Maksudnya apa sih Bro? Apa hubungannya sih? Gue nggak ngerti Bro. Ya udah. Mungkin gue Ini bro TR ntar bisa jadi bikin podcast lebih canggih daripada Deddy Cahyadi deh. Orang pikiran sehat pun tahu bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dia itu kan pakai retorika doang bahwa Andre Tunggal nggak bisa jawab apakah Kristenan ini adalah bukti. Itu kan cuman gertak sambal atau ya retorika lah gitu. Karena apa? Karena ide utama dari pembuatan video itu tidak ada urusannya dengan membantah statement kekristenan, tetapi ide utamanya itu adalah ingin menunjukkan bahwa orang seperti ini tidak pantas berbicara tentang kekristenan. Kalau dia masih terus kemudian di mana-mana mengatakan atau bahkan lebih tepatnya tidak membantah bahwa dia itu adalah disebut sebagai pendeta, pemuka agama dan sebagainya gitu loh. Kan kita lihat ya di belakangan di Arie Untung, lalu kemudian Refli Harun gitu ya. Kain Nama tidak jujur dengan dirinya sendiri dan tidak jujur dengan orang yang menonton dia bahwa oh saya bukan mantan pendeta. Dia harus jujur dong. Gitu loh, bukan main kucing-kucingan, main abu nawas terus kemudian disebut sebagai mantan pendeta, pemuka agama, dia senyum-senyum begitu. Artinya gini, orang yang akal sehatnya jalan, orang yang hati nuraninya ada, akan bilang bahwa, oh saya bukan. Begitu. Itu pertama. Jadi itu latar belakangnya toh gitu. Nah jadi Kain Nama ini kan istilahnya itu kan sekarang terus dieksposur kan sama Ayah Sofia, sama Jim, lalu kemudian diangkat ya itu terakhir-terakhir itu sama si Arie Untung dan sebagainya. Orang terpesona kan dengan label mantan pendeta dan dia tidak sangkali itu. Kalau memang betul dia itu bilang sudah diselesaikan, be gentleman lah gitu. Jadilah seorang gentleman dan mengakui oh tidak, saya tidak ingin disebut itu atau saya bukan. Nah, dengan jujur begitulah. Itu kan lebih enak. Itu dulu. Kita ngomong sampai di situ dulu. Oke. Berarti dulu dia ngaku-ngaku. Ini kronologinya ya, kalau gua nggak salah nangkep ya.
Jadi dulu-dulu dia ngaku dia mantan pendeta di sini, di situ, terus lulusan sekolah ini, sekolah itu. Terus udah gitu tanggal 18 April 2018 itu dia menyatakan bahwa itu semua nggak benar di depan polisi kayaknya kalau gua nangkap dari ngomongan dia ya. Soalnya gua nggak ketemu nih yang tanggal 18 Itu April kan 2018 ini. sebenarnya kita diberikan ruang untuk menebak-nebak. Yang dia pun sendiri tidak ngomong dengan jelas itu apa. Betul nggak? Betul. Kita cuma Betul, dia nggak jelas menebak-nebak. ngomong sih. Nah, iya, nggak fair kan? Nggak fair. Dia bilang, oh udah selesai loh. Anda udah selesai pertanggungjawaban Anda di depan halayak umum apa kalau begitu? Terus yang Iya dong, yang berikutnya gitu. dari video yang kedua ketiga sih ketemu bro. Intinya dia udah minta maaf kepada institusinya gitu. Terus gitu dia bilang dia tidak akan melakukan lagi kan gitu kan. Nah intinya kan di situ. Terus udah gitu yang dipermasalahkan Bro Andre adalah dia sekarang ini di exposure tetap diomongin bahwa dia mantan pendeta dan dia diam aja gitu ya. Iya dong. Dia sebenarnya malah senang-senang gitu ya. Dong. Iya dong. Oke, jadi masalahnya di situ Om Bangke gitu. Jadi masalahnya bukan karena ininya, karena lo masih diam-diam aja dibilang mantan pendeta, lo senyum-senyum aja gitu. Betul. Mestinya kalau ada orang ngomong lu mantan pendeta, ya bilang enggak, gue bukan mantan pendeta gitu. Tiap kali ngomong begitu. Soalnya kan dulu lu pernah ngomong dan itu udah tersebar kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Pak Bangke, lu mantan pendeta ya? Bilang bukan, dia jangan cuma senyum doang gitu ya bro ya maksudnya. Iya. Oke, sip. Terus masalah yang berikutnya ini tuduhannya ad hominem nih bro kayaknya bro. Yang tadi menyangkut apa, jadi Bro Andre tidak bisa menjawab tentang kekristenan. Kayaknya dia mau arahin ke ad hominem ya, dari tadi saya lihat dari beberapa video dia. Jadi kesannya, ini orang-orang Kristen nggak bisa jawab dia punya argumentasi dia, jadi ad hominem, jadi menyerang dia secara pribadi gitu, mau masukin dia ke penjara gitu kesannya. Kayaknya begitu bro. Gue perlu bilang ya bahwa video yang gue bikin itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi itu video itu tuh bikin tidak ada tujuan untuk memberikan proses hukum, sama sekali nggak ada. Tidak ada itu. Jadi kalau misalnya rame-rame kayaknya Bangke juga udah ini cuman dugaan, belum tentu benar. Tapi kelihatan dia udah ketakutan ya. Jadi seakan-akan udah langsung masuk dengan mengatakan, oh ini ada 3 nih, ini adalah sudah selesaikan secara hukum. Lah siapa juga yang mau urus lu ke hukum gitu? Nggak ada. Nah, tapi gitu dia udah bro, tapi di pemikiran udah fobia. Pemikiran tetangga kita nih, kayak tadi Muhammad Firdaus juga mempertanyakan itu bro. Kalau memang si Bangke ini adalah penipu, kenapa nggak dilaporin aja ke polisi? Nah, itu sebuah pertanyaan sih, gitu. Ya benar juga gitu. Itu mentalitas ini ya, mentalitas apa ya kalau gue ibaratkan ya, mentalitas yang ujung-ujung lari-lari lapor mama gitu, dikit-dikit ma gitu. Gitu sih. Kalau pakai analoginya ini sih ya, maksudnya ya rewel aja, tukang ngadu aja gitu kan, gitu. Jadi apa ya, maksudnya nggak tahu sih, kita perlu bertanya sebenarnya mentalitas apa itu ya. Kalau tadi TR kasih analoginya keren banget tuh, orang asik mimpi dibangunin ngamuk. Lagi mabuk lem bro. Gila. Itu luka nggak berdarah tuh sakitnya tuh. Ya kayaknya sih kayak gitu ya. Ya gue pakai kata-katanya si dari Kobusier si mabok lem. Orang lagi enak-enak mabok lem terus bilang, lu mabok lem ya? Ngamuk bro, biasanya kan gitu kan. Iya sih. Ngapain sih lu ngurusin urusan gue? Lu urusin urusan lu sendiri aja. Ntar kalau urusan orang lain boleh gitu kan. Tapi kan sekali lagi, maksudnya negara ini kan negara yang kita berharap konsisten dengan statementnya yang mengatakan ini negara hukum. Kita berharap semua orang konsisten dengan itu. Tapi kita harus realistis juga bahwa kita nggak, ya pintar-pintar lah melihat situasi lah gitu. Gue bikin video itu tidak ada urusannya untuk keadilan hukum, enggak sama sekali. Lihat aja narasi gue, nggak ada ngomong-ngomong mau keadilan hukum. Iya kan? Ini cuman mau ngomong bahwa ini siapa dia, karena memang berjumpa dengan sahabat-sahabatnya yang memang pengen ngomong gitu.
ya kan? Hmm. Jadi apa ya? Jadi ya difasilitasi untuk kemudian bisa diangkat, dan tujuan gue bikin video itu adalah supaya dia sadar diri. Itu aja sebenarnya. Supaya sadar diri. Orang yang waras, gua rasa ketika dimunculkan narasi demikian akan sadar diri gitu loh. Bahwa hey, something wrong with you gitu. Kayak kalau gue boleh pakai contoh nih ya, misalnya ada seorang yang menganiaya anak kecil misalnya di sekolah nih ya, si badan gede aniaya si badan kecil, dianiaya gitu karena dia merasa dia banyak dukungan gitu, terus kemudian orang-orang rame-rame bilang, hey, kamu tuh salah. Orang yang waras akan stop. Tapi kalau dia nggak stop, something wrong. Stop apa sih? Stop ngomongin kekristenan yang ngawur itu. Dengan secara ngawur itu. Itu aja sebenarnya tujuan gua. Ini kayaknya dia bukannya stop bro, dia malah bilang, woi lu orang nggak usah musingin urusan gua, musingin urusan lu sendiri aja. Kalau tadi dari, benar nggak sih kata dari ngomongan Muhammad Firdaus itu ya? Kayaknya kayak gitu tuh yang gue denger tuh. Ya ngomongan Firdaus dan Kainama ya sebenarnya. Kalau gua ngomong pada konteks tadi Kainama. Jadi apa ya, waktu dia bilang oh ini nggak bisa jawab kekristenan deh, ada berapa banyak ya narasi-narasi keliru, narasi jahat ya, kalau gue berani berani pertanggungjawabkan ketika dia bilang itu narasi, istilah gue narasi jahat yang dia narasikan tentang kekristenan, framing buruk, framing jahat, dan itu kan menimbulkan kebencian di kalangan jamaah yang dia dengar, yang mendengarkan dia gitu loh. Nah, narasi itu narasi-narasi yang kemudian dilegitimasi oleh itu tadi masa lalu yang dia mengaku sebagai mantan itu gitu loh. Nah, jadi kita mau kasih tahu sama publik ya, jangan, sekali lagi kita tidak akan membiarkan publik itu digiring dengan opini sesat. Ya kan, kita kayak ada satu tanggung jawab kan bagi kita untuk sebagai orang percaya untuk menjadi terang gitu. Ya tentu kita menjadi terang bukan sok-sokan jadi terang, tapi dengan kapasitas yang kita punya, dengan kalau istilah gua tuh talenta yang Tuhan kasih ke kita, ya kan? Kita punya sebuah panggilan untuk menyatakan kebenaran di situ gitu. Dan yang gue lakukan adalah ya ingin menunjukkan kepada publik bahwa hey, are you guys still hearing this? Nah ya sudahlah, masih dengar orang itu. Gue nggak lanjutin deh. Iya. Lu masih dengerin jadi orang ini gitu loh. Lu paham nggak ya gitulah kira-kira. Iya. Jadi masalahnya karena dia ngomong di publik ya. Dia ngomong di publik ya, kita harus ngomong juga di publik bahwa dia bohong gitu ya. Nah, masalah kepolisian ini hal yang lain nih. Urusan orang lain lah, itu bukan urusan gua gitu loh. Gua bukan mau bikin, kan orang dengan otak yang, aduh sorry Tuhan, orang yang dengan kemampuan menangkap yang tidak nyampe akan bilang begini, wah Andre itu nggak bikin gaduh loh. Gini loh, masalah gaduh dan gaduh itu bukan soal masalah terjadi gaduh atau tidak terjadi gaduh. Tetapi siapa yang gaduh? Itu pertanyaannya. Gitu loh. Siapa yang gaduh? Kalau misalnya menjadi gaduh itu adalah orang-orang yang memang suka gaduh, gue rasa permasalahannya bukan pada wacananya. Gitu. Permasalahannya ada pada karakter kalian yang suka gaduh. Nah, itu yang masalah di Indonesia, bro. Masalahnya, bro. Indonesia ini masih menganut paham siapa yang gaduh itu yang benar, bro. Jadi misalnya nih ada kasus apa gitu ya. Siapa yang demo di lapangan ngamuk-ngamuk sampai bakar-bakar itu yang dianggap benar. Yang sisi satunya lagi langsung ditangkap, diamankan karena dianggapnya membuat kericuhan. Itu kenyataan, bro. Dan sedihnya adalah kecenderungan, gue ngomong kecenderungan ya. Kecenderungan penegakan hukum kita adalah menghindari atau tidak menertibkan orang-orang yang gaduh. Iya, karena kan kita kan punyanya petugas keamanan, bro. Kita nggak punya petugas hukum. Ya udahlah. Petugas keamanan. Ntar kita bahas politik lagi, janganlah bro.
Gitu kan. Iya. Jadi sudahlah. Artinya gini, kita dengan kapasitas kita kan harus dengan berusaha untuk tetap humble gitu kan ya. Humble untuk bisa tetap ngomong dengan tepat, dengan proporsi. Memang apa yang gue ngomong mungkin gue juga bingung ya, aku kenapa jadi gaduh-gaduh banget gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu kan. Artinya gue berharap sebenarnya tujuan utama gue adalah Kainama itu menjadi orang yang harusnya hati nuraninya tuh tersadar gitu loh. Bahwa kamu lagi lakukan sesuatu yang keliru. Dengan terus-menerus melempar narasi-narasi sumbang, narasi yang sesat, narasi jahat tentang kekristenan. Kamu sedang melakukan sesuatu yang keliru. Gitu. Kalau ada orang sampai ke teman-teman sahabatmu yang sampai ngomong begini dan begitu, yang tadinya sekian lama diam, lalu kemudian mereka ngomong, something wrong with you. Gitu loh. Something wrong with you. Gue agak lupa di part yang kedua tuh gue taruh apa enggak. Sahabatnya dia tuh yang tolong dia itu ngomong begini, gue selama ini diem loh. Tapi gue rasa sekarang udah waktunya gue ngomong. Kenapa? Karena ini orang nggak berhenti-berhenti gitu. Artinya gini, kita nggak bongkar-bongkar kesalahan orang gitu. Bahkan sebenarnya ya, maksudnya panjang sabarnya kita. Aduh, takut gue ngomong panjang sabar milik Tuhan doang. Kesabaran kita itu sudah panjang gitu loh. Sudah sangat panjang kesabaran kita itu. Bahkan teman-temannya Kainama juga kesabarannya sudah panjang, cukup panjang. Tapi dia mengeksploitasi terus kan, dan kemudian dengan ini orang kita harus akui lah. Ini orang pintar ngomong, ini orang entertainer sejati. Gitu kan? Gitu loh. Ya itulah framing dia ke gua kan, gua infotainment. Ya dia biasanya semua yang ya itu yang biasa gue ketemuin ya, semua tuduhan yang mereka lontarkan itu sebenarnya itu yang mereka lakukan. Semuanya. Gue gak pernah nemuin tuh mereka lontarkan sesuatu ternyata mereka sendiri gak lakukan. Kayaknya gue belum pernah nemuin dari seumur hidup. Dia itu MC, dia itu main musik. Ini orang talentnya banyak. Bahkan sahabatnya dia sendiri yang bilang bahwa sebenarnya ini orang kalau dia tetap tekun ya di jalan itu ya, MC apa, dia tuh bisa loh. Bisa hidup dia itu. Ya cuman, ya sudahlah, itu jalan yang dia pilih. Tapi jalan yang kau pilih itu silakan kau berdakwahlah kepada umat muslim gitu. Berdakwahlah dengan konteks yang sesuai dengan konteks kebinekaan. Lah, gua ngerti, lu paham lah maksud gua kan. Berdakwahlah dalam konteks kebinekaan di dalam keislamanmu gitu loh. Silahkan gitu. Kita nggak masalah. Tapi ketika lu bikin narasi-narasi buruk tentang kekristenan, itu masalahnya. Gitu. Dan jangan salahkan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, bahkan orang Kristen bersuara tentang itu. Artinya apa? Hati nuranimu main dong, bro. Gitu. Bro, ngomong-ngomong, gue belum tahu nih, soalnya gue nggak pernah ngikutin dia. Sebenarnya si Kainama ini mualaf itu kenapa, bro? Biasanya sih yang gue tahu urusan perut ke bawah ya. Di video nomor 2 itu sebenarnya ya, gue dapat infonya udah banyak. Maksudnya tapi gini loh, kita kan tujuannya bukan mau menghancurkan orang, iya nggak sih? Dan gue juga tidak bermaksud menghancurkan orang. Lihat aja di part 1, part 2. Emang gue ada tujuan menghancurkan orang? Enggak. Gue cuman mau kasih satu narasi, mau kasih tahu bagi si Kainama sendiri. Udahlah, lu lihat nggak bahwa ada kemurahan, ada kesabaran yang diberikan ke lu gitu. Udahlah, berhenti aja gitu loh, ya kan? Berhenti lakukan hal buruk. Yang kedua, narasi terhadap netizen, supaya netizen tuh lihat, aduh, kok masa kalian masih mau dengerin dia sih gitu ketika dia ngomong Kristen. Kalian tuh ya sudah gitulah kira-kira. Nah, mengenai kalau itu sih gue tahu, bro. Kalau sekarang kenapa dia begitu, gue tahu karena urusan perut ke bawah. Kalau balik ke gereja cuma jadi pemain piano atau pemain keyboard, gak ada duitnya, mas bro. Gue rasa enggak. Jadi urusan gereja dan sebagainya ya biar Kainama sendiri yang ngomong lah.
Gue nggak mendapatkan, mendapatkan sebuah indikasi itu kekecewaan ke gereja. Ya sekali lagi, ada orang kecewa nih sama gereja. Kita mesti bertanya gitu loh, kekecewaannya kenapa? Dan yang kedua, ini orang memang tukang kecewa atau emang dikit-dikit baper? Itu juga kita mesti bertanyakan kan gitu. Gitu. Kalau si Bangke ini gara-gara dia kecewa sama gereja atau bukan? Enggak sih, gua rasa nggak ada indikasi itu. Nggak ada indikasi itu. Dan bahkan yang gua lihat teman-temannya sih sebenarnya, ya sekali lagi tidak ada teman yang sempurna, tapi teman-temannya gua rasa pengen bantu dia kok gitu. Pengen bantu dia dari misalnya dari cerita-cerita dia di paduan suara ya, di choir itu. Malah itu ada satu teman yang itu sopan sekali, orangnya baik sekali. Wah, tapi dia ngomong itu bisa betul-betul sampai tegas. Dia bilang, waduh, sudahlah, cukuplah. Apa kata dia tuh, wake up gitu kata dia. Karena kan si Kainama suka bilang wake up gitu, sampai nyondol-nyondol kepalanya dia kan, gitu. Ya itu. Jadi maksudnya tidak ada indikasi itu. Jadi indikasinya mungkin kalau nonton terus berpikir sebentar di part 2 yang gue bikin, ketahuan tuh. Oh, indikasinya apa gitu. Cuman ya gue juga tulis di situ, gue nggak mau tunjukin fakta-fakta yang lain. Kenapa? Karena bagi gue itu tidak ada gunanya gitu. Gue nggak mau untuk menghancurkan seorang Kainama, nggak, sama sekali nggak. Tapi mau membuat dia tuh sadar diri bahwa sudah cukup lah gitu. Bro, Anda tuh terlalu baik hati, nggak tega untuk menghancurkan Kainama. Jadi gue tanya ke Phil Pahit. Iya bro, silakan bro. Gue tahu lu udah mau ngomong. Ya terus kalau Kainama ya, kalau misalnya mau ngomong ini tanpa lagi infotainment, gue bilang nggak peduli, iyain aja. Ya tanpa lagi adalah infotainment, tukang gosip. Ya kita lagi gosip di sini. Silakan bro. Kita itu kan sebenarnya infotainment juga kan pada batas tertentu. Iya. Ya kita juga sudah aja loh. Iya. Silakan bro. Ini kenapa bro sebenarnya Bangke ini bro? Tadi aku sempat mau pertanyakan juga sih sama video part 2-nya Bro Andre tadi. Ada seperti yang Bro Andre tadi bilang, ada sedikit ada clue di sana, alasan kenapa Bangke ini keseberang kali ya. Nanti aku tanya pribadi lah, nanti misalnya terlalu sensitif. Kalau Bro lagi nonton mungkin akan bertanya-tanya kenapa sampai gitu. Sebenarnya yang saya lihat kelihatan Bangke di videonya tadi sepertinya mencari alasan. Padahal ada satu video dia di channel G Media Channel sama juga alasannya ketika kita reaction dia punya video. Alasannya dia bilang Phil Pahit, kamu cari makan ya dengan pasang wajah saya di thumbnail. Cari makan. Yang kita bahas di video itu kan dia, masa pasang wajah orang lain di thumbnail kan? Aku balas lah dengan video kan. Iya, kamu juga nggak bisa makan kalau nggak bahas ke Kristen. Iya, dia juga cari makan dengan pasang wajah Yesus toh. Iya betul. Iya kan. Gambar-gambar di thumbnailnya. Iya, cari makan dengan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus, terhadap kekristenan. Sudah tuh. Jadi sepertinya seperti yang Bro Tanpa lagi bilang, apa yang dia tuduhkan justru dia yang melakukan juga. Iya. Backfire. Iya, dia menjual apa tadi? Cari makan dengan menjual wajah Yesus dia mau. Tetapi Bro Phil Pahit diomelin karena cari makan karena menjual wajahnya si Bangke gitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Bro Andre atau saya justru atas perintah Bangke. Dia kan bilang ini valid. Coba dicek, dia bilang. Betul nggak Bro Andre? Dia bilang. Iya, bahkan dia bilang saya bertanggung jawab untuk itu. Iya, saya bertanggung jawab untuk itu. Silakan dicek katanya. Betul. Giliran kita ngecek konfirmasi, dia malah playing victim, aneh. He's being too confident, bro.
Terlalu yakin nggak ada yang mau ngecek. Kepedean, terlalu kepedean. Kasihan. Coba bro, Terlalu yakin. tampar aja putar video yang aku kirim di ini chat. Di mana? Yang bro Di. tanya tadi. Yang Oke, di, bentar ya. Ini Oke, saya download Mari dulu. Sisi Burian ngomong bro tanpa lagi, Bang Kainama mungkin punya impian mau beli kuda laut. sudah Udah laut sih. Tahu dah. Tapi gini ya, maksudnya kita tuh kan perlu untuk melihat ya bahwa ranah-ranah kayak begini nih, gini. Ini juga gua harap juga para penggiat ya. Gua mau ngomong apologet, tapi kayaknya nanti dianggap kesannya sudah terlalu negatif gitu ya. Tapi para penggiat yang Kristen dan teman-teman yang lagi nonton tanpa ragi, sadar nggak sih bahwa belakangan ini sejak Elia Myron jadi rame, lalu kemudian panggung itu diberikan kepada orang-orang ini. Ada Kainama, ada Donditan, gitu kan. Kepada orang-orang yang disebut sebagai kristolog itu, ya, kristolog yang si paling kristolog itu. Dan kemudian apa? Kemudian seakan-akan kemudian membuka mata semua orang. Wah gila gitu ya. Dan orang kan jadi ini ya biasalah. Five Gospels lah, Jesus Seminar lah, terus kemudian apalah macam-macam itu kan konspirasi yang kayak mengheboh kan gitu. Dan mereka jualan-jualan itu semua. Nah artinya gini, negara ini gua khawatir aja bahwa literasinya tuh kurang soal begitu-begitu, gitu loh. Literasinya tuh kurang. Gue menyayangkan ya, bahkan termasuk kepada orang-orang yang seharusnya mengambil sikap ketika dia ada di katakanlah, let's say di pemerintah atau dia ada di legislatif. Literasinya kurang banget, sehingga orang-orang kaya itu dianggap kebenaran. Gitu. Dan itu yang membuat gue jadi merasa bahwa ini mesti di stopin kayak gitu sih. Gue malah ngeliatnya kayak gitu bro. Banyak gaya itu. Gue malah ngeliatnya ini mereka buka pintu dengan mereka lakukan itu kan, jadi kita punya suatu legitimasi kan bahwa kita ini menjawab kekeliruan kan. Kalau nggak kan kita mau menginjili mereka dengan alasan apa bro? Wah lu kan nggak boleh penginjilan. Oh kita nggak boleh bro, kita minoritas. Nggak boleh kita katanya, nggak boleh. Kalau itu di situ boleh kan, apalagi kan Ayah Sofia kan bilang wah ini dakwah kesana Donditan bilang nggak boleh loh. Mengajak orang yang sudah beragama nggak boleh loh. Ya udahlah suka-suka kalian lah gitu kan, kita juga nggak mau gimana juga. Ya artinya kita tetap bersuara. Kalau buat gue sih kita tetap bersuara. Dan perlu digarisbawahi bahwa keberadaan kita di sini bukan apologet ini ya. Ya at least menangkal semua kekeliruan bangke atau teman-temannya itu. Kita nggak benci ya. Saya sangat sayangkan ada beberapa komen di channel saya seperti menghina atau seperti seakan-akan kita ingin mereka justru kita harus mendoakan orang-orang ini karena Yesus kalau menurut iman Kristen Yesus juga mati untuk orang-orang ini jadi untuk para subscriber dan semua yang nonton ini mari sisihkan waktu untuk berdoa untuk bangsa ini meskipun kelihatan dongkol juga sebenarnya tapi ya itulah Bro TR jangan ketawa-ketawa dong. Lu tuh kan batuk. dari batuk tanpa lagi Tuh kan. tapi serius bro Sampai keselak gue, doain bangke. kalau Tuhan aja panjang sabar kepada kita ya kita juga harus panjang sabar dengan bangsa kita harus ini ya kalau nggak ada bangkit penginjilan bisa nggak berjalan juga. Iya betul Sangko.
Gua masih anget topi sama profil pahit karena kesabaran panjang sabarnya udah mendekati Yesus tuh ngeliatin kain nama begini. Gua nggak kuat. Enggak, kadang orang Tuhan Kristen Yesus penguasa kalau kita tuh menguasai diri kita juga loh, Bro Ted. Iya, iya, iya. Gimana sih? Iya. maksudku kalau kadang firman Tuhan itu kalau disampaikan lurus-lurus, nggak ada yang mau dengar. Kalau ada kontroversial dikit, ya baru orang mau datang dengar itu. Betul, betul. Ya, Masih dipancing kalau ya. ada betul. Artinya gini, Ya, gua rasa bagus juga ya sih, kalau Bang. kita narasinya sih ngomong soal Injil, gue cuman khawatir bahwa orang yang terlalu alergi dengan kata Injil dan penginjilan itu udah jadi kepanasan. Gue khawatirnya begitu. Artinya kita mungkin nggak usah ngomong soal masalah ini dulu lah, kata penginjilan itu ya, karena udah kesannya negatif banget. Gila, gue lihat videonya Dondi itu ya. Bukan negatif, bro. Itu bukan negatif, bro. Itu kriminal, bro. Kriminal. Ini Benar-benar dibikin babak belur lah itu istilah itulah ya. Oke Iya, lah, kita nggak usah ganti pakai aja istilah dulu, itu. bang, penginjilan. Hmm. Dakwahnya. Jadi misalnya kita nggak usah pakai istilah itu, tapi kita ngomong tentang apa? Kita ngomong tentang esensi kita menjadi bangsa yang bineka di Indonesia lah. Gitu. Esensi bineka itu adalah esensi di mana keberagaman itu diakui. Kalau keberagaman itu diakui, maka kita harus kembali lagi bertanya kepada masing-masing gitu, masing-masing katakanlah agama yang sekarang eksis di bangsa ini. Narasi apa yang lu bawa buat bangsa Indonesia itu loh, ya kan? Karena lu kan di publik, lu punya tanggung jawab sosial untuk muncul di publik dengan narasi apa yang lu bawa gitu kan? Apakah itu memperkuat nilai-nilai yang kita anut di bangsa ini atau memperlemah gitu. Kalau narasi lu memperkuat ya puji Tuhan kan gitu. Tapi dengan keberadaan kayak gini orang-orang ini bikin narasinya memperlemah, memunculkan sentimen, memunculkan supremasi agamanya, seakan-akan yang lain itu kalau bisa ya mesti semua jadi satu agama. Itu kan ya sudah gitu aja kita bawanya. Gitu sih. Itu kayaknya lu lagi Sebenarnya agak susah, bro. Itu kayaknya lu lagi nyinggung gua, bro. Karena banyak banget yang bilang gua begitu, bro. Bilang lu apa? Yang tadi itu loh. Itu perasaan gua. Oh enggak lah. Memecah belah bangsa lah. Nah, Terus kayak gitu mau membuktikan bahwa yang bener cuma Kristen doang lah, begitu, bro. Wah, tuh banyak banget, bro, yang komentarin gua begitu, bro. pertanyaannya kembali lagi yang gua bilang tadi itu. Kalau ada orang baper, mungkin masalahnya bukan apa yang bikin dia baper, tapi dianya sendiri yang tukang baperan. Dan dia merasa bahwa kalau misalnya apa yang dia percaya itu tidak benar, itu berarti lu pecah belah gua. Itu kan betul. artinya lu nggak siap dewasa gitu loh. Seperti yang bilang salah kamar itu. Dia bilang gue sebagai umat beragama itu gue tersinggung. Lah berarti lu nggak siap, bro. Lu nggak siap untuk perbedaan gitu loh. Sok-sok bilang bahwa dia yang paling inilah smart begitu kan. Oke lah, kita nggak ada isu lah tentang siapa paling smart. Tapi kalau lu smart, lu buktikan bahwa lu siap dengan perbedaan. Lu siap ketika lu dikritik gitu loh. Lu siap berikan maksudnya pandangan yang benar. Jangan lu membuat yang namanya kedangkalan berpikir itu menjadi subur. Dengan cara apa? Membela kebaperan mereka. Gitu. Ya itu kan namanya lagi mabok lem, bro. Orang pintar lagi mabok lem tetap aja begitu kan. Mabok lem namanya. Dia bilang, lu lagi mabok lem ya? Enggak. Lu jangan sembarangan ngomongnya. Iya, lalu kemudian ada begitu banyak orang yang lebih suka mabok lem dan akhirnya kita sendiri yang bilang, ada mabok lem nih, tapi semua pada marah gara-gara dibilang mabok lem, akhirnya kita bilang mabok lem itu yang benar. Kan gimana sih? Kayak ada cerita orang Manado. Bro, Happy New Year ya.
buat teman-teman Ya. Pil Pahit nih, yang dari channel Pil Pahit sama dari channel Andre Tunggal,